Mas, kalau kita melihat nih kan pengundian nomor urut berlangsung sepanjang hari ini sampai dengan malam nanti, ada beberapa daerah yang masih kita tunggu untuk pengundian nomor urutnya. Tahapan dalam pilkada yang cukup ditunggu-tunggu sesungguhnya. Seberapa penting sebenarnya nomor urut paslon dalam strategi pemenangan kontestasi pilkada untuk tahun ini? Ya, kalau dari hasil survei yang diingat oleh peserta itu atau pemilik suara, yang pertama adalah foto ya, kemudian nama, baru nomor urut. Tapi nomor urut ini untuk mempermudah kampanye. Nah, mulai dari pengundian nomor ini, nampaknya sudah ada yang mulai curi-curi start kampanye juga. Ada yang menggunakan rompi bertuliskan programnya misalnya, atau mengerahkan massa lebih dari yang ditentukan oleh KPU. Kembali ke nomor urut, memang ada beberapa yang menginginkan nomor urut yang sesuai dengan kitoh perjuangannya, misalnya calon-calon dari PDI Perjuangan itu menginginkan nomor yang 3 gitu, karena bersamaan dengan nomor urut partai politiknya. Nah, sementara karena dekat sekali dengan Pilpres, maka yang mengharapkan nomor 2 juga banyak gitu. Jadi sebetulnya ini tuah-tuah yang digatuk-gatuk kalau bahasa Jawanya. Jadi yang disambung-sambung kemudian diharapkan bisa membawa tuah kemenangan. Tapi kalau dalam pelaksanaan kontestasinya, wajah dan nama itu memang lebih diingat oleh masyarakat, baru kemudian nomor. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Kania, seberapa penting? Penting nomor itu, tapi bukanlah yang terpenting gitu. Untuk segmen pemilih tertentu, apa itu berlaku rata untuk semua segmen pemilih atau hanya segmen pemilih tertentu saja? Anda tadi sempat mengatakan ada yang kemudian sekarang seperti berlomba-lomba ke kitah, kembali lagi ke kitah perjuangan begitu. Nomor menjadi penting, apakah itu nomor 1, 2, dan 3 begitu. Nah, itu strategi yang akan bisa berhasil atau tidak apabila kemudian dikaitkan juga dengan baru berlangsungnya Pilpres? Ya, kalau kita lihat tadi kalimat terakhir Mbak Kania itu menarik, karena berdekatan memang pilkada dengan Pilpres, maka nomor-nomor itu terkadang diarahkan juga atau disesuaikan dengan nomor-nomor pada saat Pilpres kemarin. Di Jawa Timur tadi misalnya yang baru saja kita saksikan, walaupun pengundian ternyata dapatnya mirip-mirip Pilpres tuh, nomor 1-nya Mbak Lulu, nomor 2-nya Khofifah, nomor 3-nya Bu Risma. Itu kan mirip sekali dengan Pilpres. Tapi ada juga yang tadinya mengharapkan nomor 2 karena menginginkan kemudahan dalam berkampanye ya, karena didorong oleh partai pemenang pemilu dan juga pemenang Pilpres misalnya, yang menginginkan nomor 2 supaya apa? Komunikasinya gampang. Jadi pada dasarnya pengambilan nomor ini atau mendapatkan nomor ini sejalan mudah strategi komunikasi pada saat kampanye nantinya, Mbak. Jadi kalau kemudian mendapatkan nomor misalnya nomor 2, saja meneruskan program Pak Prabowo misalnya. Nah, ini seperti yang kita lihat di Banten ya, Airin yang tim pemenangan Pak Prabowo justru mendapat nomor 1 dan disambut gegap gempita juga oleh warga Banten. Surveinya Airin itu jauh meninggalkan Andra Soni, jadi memang yang nomor 1 itu Airin. Nah, tapi kemudian Bang Andra Soni itu juga berbicara tentang bagaimana semangat Pak Prabowo. Ini kan dua-duanya tadinya adalah tim pemenangan Pak Prabowo. Jadi kembali lagi, nomor ini adalah tentang bagaimana mempermudah strategi komunikasi supaya pesan komunikasinya kepada para pemilik suara, sehingga ya tadi yang kita bahas di awal nih, digatuk-gatuk ya aja gimana caranya supaya terdengar nomor 2 ini adalah nomornya Pak Prabowo, nomor 3 ini adalah nomornya kita, nomor PDI Perjuangan. Ya boleh-boleh aja begitu, Mbak Kania. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.